Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Salsabila dari kelas H Manajemen. Nomor induk mahasiswa 220903502023. Nomor urut 30, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab. Yang bab pertama ialah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Bagian A, menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, yaitu pernah berkembang kritik pedas yang ditunjukkan terhadap eksistensi dan peran perguruan tinggi di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa perguruan tinggi tidak berbeda dengan proyek Menara Gading. Yang dimaksud perguruan tinggi hanya berorientasi kepada kemegahan dirinya dan melupakan peran nyata dalam menyelesaikan berbagai permasyarakatan bangsa dan negara. Perguruan tinggi seperti ini diibaratkan bagai kampus di atas awan, berada di awang-awang dan tidak bersentuh dengan problem real kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Dan D, menanyakan alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu prakontak tentu perlu ada tidak perlunya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan utama yang perlu diajukan, apa alasan pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi dan bagaimana orang-orang tidak setuju pertanyaan yang diajukan? Apa alasan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi? Di antara kedua pendapat ini, pendapat manakah yang benar dan pendapat mana pula yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat? Pertanyaan berikut tentang substansi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu ketika selesai kuliah pendidikan agama Islam, mahasiswa tidak bisa autodidak untuk mendalami ajaran agama Islam, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama Islam. Oleh karena itu, bagaimanakah cara agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk belajar secara autodidak dan dengan cara yang mudah untuk mendalami pengetahuan mereka? Selanjutnya, bagian C, menggali sumber psikologi, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Selanjutnya, bagian D, membangun argumen tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, yakni meningkatkan martabat manusia ke arah manusia ideal yang dikehendaki. Kepribadian utuh merupakan model manusia ideal yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Adapun manusia ideal yang dikehendaki oleh Islam adalah insan kamil atau manusia yang sempurna, yakni manusia yang berkembang jasmani, hati nurani, roh, dan sihir rasa yang sesuai dikehendaki Tuhan. Pertama, menggali sumber psikologi, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu secara ringkas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menanyakan pendidikan ajaran agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini pendidikan agama Islam wajib menjaga keberagaman pada warganya, termasuk menjaga keberagaman pada mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menanyakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama memerlukan urusan pribadi
kekeluargaan, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agamanya. Namun, secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan yang taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain, yang menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Itu masyarakat muslim umumnya menghendaki pendidikan agama Islam di perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Manusia tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merebes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Adapun masyarakat muslim biasa, bukan santri, adalah masyarakat muslim yang kurang taat menjalani ajaran Islam. Mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak membayar zakat. Artinya, serendah-rendahnya tingkat keberagaman manusia, mereka tetap mementingkan agama dan pengalaman ajaran Islam. Hal ini semakin tampak antara lain pada perubahan peragaman generasi sekarang dibandingkan negara yang datang. Selanjutnya, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, yaitu secara historis bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dan dipenjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemahnya dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetap lemah dan pengembangan keberagaman dari moralitas. Selanjutnya, menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah memiliki landasan filosofis yang yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis terpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Belum memutuskan pendekatan yang lebih baik terhadap dahulu, perlu disadari bahwa sumber utama pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab Al-Quran sangat tebal, yaitu terdiri dari 6.136 ayat. Kitab-kitab hadis lebih tebal lagi. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim saja 2 kitab hadis yang paling dipercaya terdiri dari lebih 12.000 hadis. Jika pendidikan agama Islam lebih menekankan kepada pendekatan substansi, maka mahasiswa akan menerima ajaran Islam secara instinktif dan relatif lebih kelemahan keajaran agama Islam yang diajarkan. Bagian E, mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu makna Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan keteladanan. Secara filosofis ideologis yang yuridis formal, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan yang sangat kokoh. Dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila, khususnya sila pertama
Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, memayungi agama dan kehidupan bangsa yang religius. Sebelumnya bab 2, bagaimana manusia bertuhan. A. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Arti pada kehidupan, spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita secara langsung kepada Tuhan yang Maha Esa atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal kebawaan oleh otak dan jiwa manusia, yang sumber terdalam adalah inti alam semesta sendiri. Menurut Ahmad Saudi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi responden terhadap problem-problem masyarakat konkret dan konkremen. Selanjutnya bagian B menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dari hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik material terhadap menjadi aspek-aspek keberagamaan dan spiritualitas terhadap kewilayaan pikiran. Perbedaan modern yang dibangun oleh premisis membawa konsensi pada penolakan realitas yang berada di luar jangkauan indera dan rasional. Quran memandang manusia sebagai petunjuk yang mulia karena ia diberikan dengan akal budi. Namun Al-Quran juga memperingati untuk manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Dalam tataran sosial, hawa nafsu menggoresi empati manusia sehingga alih-alih untuk membangun relasi yang harmonis antar sesama umat manusia, justru lebih mendekatkan organisasi masing-masing. Masyarakat dunia saat ini mulai mengalami titik jenuh dengan peradaban materialisme yang sekuler. Peradaban yang menjauhkan fenomena alam, sosial budaya, dan makna spiritual terhadap tampak mulai menghadapi keberangkutan. Bagian C menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep kebertuhanan, yaitu pembahasan tentang spiritualitas tidak pernah bisa dilepaskan dalam pembahasan tentang Tuhan. Hal ini mengingat spirit yang dalam Al-Quran sering disebut dengan roh, merupakan anugerah Tuhan yang lekat dari dalam manusia. Sejalan dengan Ibnu Sina, Al-Farabi memandang bahwa Tuhan sebagai wajib al-wujud adalah Maha Satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, Maha sempurna dan tidak berhajat sesuatu pun berdasarkan hakikat Tuhan di atas. Al-Farabi menjelaskan dari yang banyak alam semesta bisa timbul yang satu Tuhan, yang menurutnya alam dan yang lain terjadi dengan cara emanasi. Selanjutnya bagian D, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, yaitu mengingat Tuhan adalah zat yang maha terseden dan gaib, gaibatul ghuyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan
presentif tajaliyat Tuhan darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya mengikat dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan tersedan yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akal. Tajalli Tuhan yang esa dan ditangkap oleh segala sesuatu termasuk manusia secara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkap keberbedaan-bedaan. Selanjutnya bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia dan damai. Yaitu dalam sub pokok pembahasan kali ini, kita akan membahas secara manusia dalam membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan sehingga manusia dapat memegangi visi ilahi dalam membangun kehidupannya. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi dengan kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Selanjutnya, bab 4 mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil, mereka mengikuti Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan kesaksiannya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama Tuhan atau biasa disebut Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Al-Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya dipersepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang sama didefinisikan, tidak menyembah Tuhan yang sama yang saksikan. Dan bagian B menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kuncinya, beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuai yang melekat dalam diri manusia yang telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara bahasa memang asal maknanya adalah suci. Yang disucikan adalah suatu dari dosa dan suci lahir dengan membawa iman. Beberapa dengan konsep teologis Islam, lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan di dunia. Menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membedakan diri dari dosa itu, mengganti kefitraan yang ada dalam diri manusia, sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal ini sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada pengganti terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada bersilih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena
Kedemikian di antara mereka barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian di mereka mendebatkan kamu, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ahli kitab, dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu, hai Rasul, hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 19-20. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini, yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka Allah jasad diberikan hati, yakni hati sanubari. Yang kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada, tandanya deg-deg-deg, disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya, wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud patuh dan tunduk kepada wakilnya Tuhan di bumi. Yang ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan ketuhanan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Yang keempat, sihir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti dari rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam, asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, frustasi, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dan upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarah pada pembaca untuk berjalan di atas siratul mustaqim atau jalan lurus Allah SWT, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikan sebagai suluk kehidupan. Berikutnya, mengapa Al-Quran diajarkan di paradigma? Semua orang menanyakan bahwa ada suatu keyakinan dalam satu hati orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahostaris. Menurut Kuntoyiwajoto 2018, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan berkayanya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kelima, bagaimana membangun paradigma Qurani? Menanamkan karakter taubat sehingga beberapa merasakan bahwa Anda adalah orang paling banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Lalu bangkit untuk selalu istighfar. Dosa dan kesalahan yang selalu dan sering dilakukan oleh orang yang paling taat beragama sekalipun adalah: pertama, dosa masih merasakan wujud padahal yang wujud hanyalah Tuhan. Merasakan wujud padahal Tuhan adalah wujud ada, atau wujudnya Tuhan merasakan kehadiran Tuhan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia harus hidup bermasyarakat. Yang pertama, adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangbiakan keturunan atau jenisnya sendiri. Yang kedua, adanya kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang serba terbatas dan makhluk yang lemah. Dan yang ketiga, karena adanya perasaan senang dan tiap-tiap manusia. Yang keempat, adanya kesamaan keturunan, kesamaan teorital, senasib, kesamaan keyakinan, kesamaan cita-cita, dan kesamaan kebudayaan, dan lain sebagainya. Menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting aksesitasnya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana jarimah yang sangat terlarang. Sesungguhnya sikap syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 31. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami menurunkan Alkitab kepadamu kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka ikhtilafkan. Para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Para rasul bukanlah Tuhan.